Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam rangkaian kegiatan Gen Ramadan yang ke-6 Fakultas Kedokteran UMI, izinkan saya membawakan materi kultum yang berjudul Makanan Haram dan Dampaknya Bagi Tubuh. Sebagaimana yang kita ketahui, sahabat muslimin dan muslimat, agama Islam merupakan agama yang paling sempurna, agama rahmatan lil alamin hingga akhir zaman. Dalam agama ini diturunkannya aturan-aturan terbaik yang Allah telah tetapkan, yang mana aturan ini akan memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Dalam hal ini, salah satu aturan yang Allah tetapkan adalah mengenai makanan dan minuman, yang mana kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik lagi halal. Hal ini bersumber dari Al-Quran, yang mana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, sahabat muslim, dari sinilah kita belajar bahwa untuk mengonsumsi suatu makanan tidak serta-merta semua bisa kita cerna. Namun ada aturan-aturan tertentu. Jadi, yang kita bahas di sini yang pertama adalah bagaimana makanan haram. Secara umum, makanan haram terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan zatnya. Yang termasuk makanan yang haram adalah misalnya bangkai, kemudian darah, daging babi, khamar, binatang buas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, merupakan cara atau proses mendapatkannya, yang mana kita perhatikan dalam mengonsumsi makanan misalnya, kita harus perhatikan bagaimana cara memperolehnya. Apakah makanan tersebut diambil dengan cara yang halal atau tidak halal. Nah, cara yang tidak halal misalnya makanan hasil curian, kemudian makanan yang tidak disembelih dengan cara islami, maupun makanan-makanan yang disajikan dalam kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan syirik maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dari mana makanan itu didapat, kemudian bagaimana cara memprosesnya. Selanjutnya, bagaimana dampaknya makanan haram terhadap tubuh. Jadi, ada beberapa kerugian yang bisa kita dapatkan apabila kita tidak memperhatikan makanan. Yang pertama, tidak dikabulkannya doa. Jadi hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, amalan tidak akan diterima. Jadi sungguh merugi apabila kita berbuat amal lantas amalan tersebut tidak diterima. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, makanan haram akan membawa kita ke neraka. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat, iman di hatinya akan berkurang. Sungguh merugi ketika iman itu dicabut. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, merusak keturunan. Oleh karena itu, pentingnya kita sebagai orang tua dan kepala keluarga untuk mencari nafkah yang halal dan berkah. Oleh karena itu, makanan sangat penting untuk kita perhatikan. Karena makanan haram akan mempengaruhi kebaikan dan akhlak dalam diri anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika kita menyiapkan makanan, perlu kita melihat label halal yang ada pada kemasan. Apakah makanan ini benar-benar baik untuk dikonsumsi? Dan yang tidak kalah penting yang kedua adalah memperhatikan cara memperolehnya dan cara memprosesnya. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Saya mohon ampun atas segala kekurangan dan hilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.